Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Yohanes 15 ayat 27 berkata, "Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kalau kamu jalan bersama dengan saya, selalu banyak kesaksian hidupmu." Gitu. Action always speak louder than words. I have learned that people will forget what you say, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Tindakan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saya telah belajar bahwa orang-orang akan melupakan apa yang Anda katakan. Orang-orang akan melupakan apa yang Anda lakukan. Namun orang-orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Apakah setelah mereka mendengar kesaksian kita, mereka menjadi termotivasi? Aduh, kalau imam bisa dapat terobosan keuangan, berarti aku juga. Harusnya seperti itu. Kalau orang dengar kesaksian kita jadi putus asa, itu ada sesuatu yang salah. Kalau orang mendengar kesaksian kita lalu dia ingin lebih dekat dengan Tuhan, lalu mau baca firman, itu berarti kita di track yang benar. Itu yang seharusnya kita lakukan. Santo Fransiskus Assisi berkata, "Preach the gospel to everyone and use words if necessary." Beritakan Injil kepada semua orang dan gunakan kata-kata jika perlu. Artinya tanpa perkataan pun seharusnya orang sudah termotivasi melihat kita. Inilah sebabnya kalau kita ikut seminar atau ada pendeta tamu datang, sebelum pendetanya naik biasanya gembala kita udah cerita siapa orang itu dan sebagaimana apa yang dilakukan, siapa dia, dari mana asalnya, preview. Why? Untuk membuat pendengar itu tahu apa yang diharapkan dari orang ini, siapa orang ini, karena kita nggak tahu reputasi tamu ini. Kita butuh orang lain yang support, mereferensikan orang ini loh, saya kenal karena ini, betapa dahsyatnya dia dan sebagainya. Demikian juga dengan kita. Sebelum kita bersaksi, sebetulnya orang itu lebih melihat siapa kita daripada kesaksian kita. Kalau kita bukan orang yang bisa dipercaya, meskipun kesaksian kita dahsyat, pengajaran kita, khotbah kita dahsyat luar biasa, tapi kalau orang sudah lihat, aduh orang ini nggak bisa dipercaya, ngutang aja nggak bayar, mau dengar nggak? Nggak mau. Siapa kita berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan. Pernah dengar kesaksian? Dahsyatnya luar biasa kesaksiannya. Tapi entah kenapa hati kita dingin-dingin aja. Karena biasanya kesaksian yang seperti itu terlalu banyak bumbunya daripada yang sesungguhnya. Sehingga nggak ada kuasanya. Body language kita menunjukkan siapa kita. Kita bisa bohong sama orang lain dengan dandanan yang seperti itu. Tapi body language kita, sikap kita, itu tuh tidak bisa menipu. Orang bisa merasakan, aduh aku kalau deket dia damai aja. Kalau deket orang ini kok rasanya risih aja. Entah di mana. Karena siapa kita ini lebih berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan. Karena itu penting bagi kita. Bersikap tulus tanpa ada maksud tersembunyi. Itu sudah menjamah hati orang. Orang lihat kita aja rasanya udah seneng, udah diberkati, belum ngomong apa-apa. Santo Fransiskus Assisi tadi bilang,
Kalau perlu baru gunakan kata-kata. Kalau nggak perlu lihat kita aja, mereka sudah melihat Alkitab yang terbuka. Itu seharusnya yang terjadi dengan kita. Reputasi yang baik itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika reputasi kita baik, kita ngomong yang sederhana aja, orang sudah langsung menerima 100% dengan tangan terbuka. Hidup dan sikap kita menjadi bukti apa yang kita saksikan. Benar nggak sih? Omongannya dia sesuai dengan kehidupannya. Yang paling gampang ini, kalau mau tahu reputasi kita gimana, ketika orang foto sama kita, orang bangga nggak post di IG, di Facebook gitu. Ada orang-orang tertentu yang ketika kita foto sama dia, aduh, ada orang ini saya nggak berani dah post di IG. Why? Reputasinya dia nggak bagus. Kalau saya post foto saya sama dia, nanti saya disamain sama dia, ngeri-ngeri sedap. Apakah orang lain berani mereferensikan kita? Kami pernah pas lihat properti begitu, kemudian kan biasa kita ngobrol. Oh, gerejanya di mana? Di sini. Oh, kenal ya sama si ini, sama Pak Budi misalnya. Oh iya kenal, kami satu gereja. Nggak disangka ternyata ketika kami ketemu lagi, si pemilik rumah bilang, iya Su, kemarin saya udah ketemu Pak Budi. Pak Budi bilang, iya kalau sama Su Indra nggak usah khawatir soal pembayaran dan sebagainya, saya jamin. Dan deal bisnis kami jadi begitu lancarnya karena ada orang yang mereferensikan. Beranikah orang mereferensikan kita? Itu nama baik, reputasi kembali. Dunia itu kecil. Tadi saya datang, tahu-tahu ibu ini, oh dari Gombong, sebelah kampung saya, kota asal saya. Ya ini, waduh, pernah di Jogja juga. Diurut-urut nanti kita semua ada aja temennya, temen saudaranya, temen dan sebagainya kenal. Dunia itu kecil, it's a small world. Jaga nama baik. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya datang ke sini, dicipika-cipiki sana sini. Wow, itu lebih berharga dari perak dan emas. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.